السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam yang penuh dengan hujan ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita masih kembali bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, ini adalah bagian yang ketiga dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Pada bagian yang kedua, pada minggu lalu kita telah membahas beberapa hal, di antaranya adalah kandungan umum dari surat Al-Fatihah. Dan saat itu kita bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kandungan apa? Akidah atau tauhid. Yang kedua adalah kandungan apa? Fikih. Yang ketiga adalah kandungan apa? Kandungan nasihat. Pada pengajian kali ini kita akan memasuki inti dari kajian tafsir kita ini, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Andaikan pada pengajian yang telah lalu kita membahas tentang beberapa hal tentang keutamaan surat Al-Fatihah, kemudian juga tentang nama-nama surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah Madaniyah atau Makkiyah, berapa ayatnya, maka pada malam hari ini dan seterusnya kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu tafsir dari surat Al-Fatihah. Kita akan bahas ayat per ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi apa? Hah? Atau Alhamdulillahirabbil alamin? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Dan ini sudah kita bahas. Sudah kita bahas ketika kita membahas tentang basmalah. Jadi nggak perlu kita ulangi lagi. Nggak perlu kita ulangi lagi. Dan yang mungkin pada pengajian yang dulu nggak masuk, silahkan makalahnya ada. Makalahnya bisa diambil atau difotokopi di wartel Masjid Agung. Jadi nggak akan kita ulang lagi. Berarti kita langsung masuk ke ayat yang keberapa? Yang kedua. Yaitu ayat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin?
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini terjemahan letterleknya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan insya Allah pembahasan tentang ayat yang kedua ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama akan membahas tentang kalimat Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kelanjutannya yaitu apa? Rabbil Alamin. Malam hari ini kita akan kupas tentang makna dari Alhamdulillah. Tadi kita katakan Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Siapa? Hah? Siapa yang mengucapkan kalimat Alhamdulillah? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran adalah merupakan kalamullah. Berarti yang mengucapkan Alhamdulillah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata segala puji bagi Allah. Berarti di sini Allah memuji dirinya sendiri. Iya enggak? Iya. Allah memuji dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan memulai isi dari Al-Quran dengan pujian terhadap dirinya. Namun kata beliau, di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala melarang para hambanya untuk memuji dirinya sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, tapi di sisi lain Allah melarang kepada kita untuk memuji diri kita. Iya, kita dilarang untuk memuji diri sendiri. Betul? Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 32. Di dalam surat An-Najm ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Dan janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri dengan menganggap diri kalian itu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa di antara para hambanya yang lebih bertakwa. Jadi nggak perlu kita memuji diri sendiri, karena siapa? Yang maha tahu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin." Seandainya kalian melihat orang yang suka memuji, kata Nabi, andaikan kita melihat orang yang suka memuji, fahsu fi wujuhihimut turab, maka lemparkanlah debu di mukanya. Gimana? Ngeri ya? Keras gak ini? Ini hadisnya sahih apa enggak ini? Jadi kata Nabi SAW, kalau kita melihat orang suka memuji-muji apa? Ambil apa? Ambil pasir. Diapakan? Dilemparkan ke mukanya. Sahih enggak hadisnya? Sahih, hadisnya riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Wah, berarti kalau kayak gitu ada yang macam-macam, muji kita langsung ambil apa? Pasir. Enggak ketemu pasir, ambil apa? Ambil batu. Iya. Jangan nanti pulang-pulang nanti saya dikeproki orang nanti. Itu ngaji malam Kamis katanya kita suruh ngelempari orang pakai batu. Kata Imam Al-Qurtubi, maksud dari hadis ini adalah orang yang memuji, yang tercela. Ini kan menunjukkan celaan ya. Celaan bagi orang yang suka memuji. Kata Imam Al-Qurtubi, maksud dari orang yang memuji, yang tercela adalah orang-orang yang memuji orang lain dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam diri orang tersebut. Memuji orang lain, disebutkan kamu itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, padahal itu semua tidak ada dalam apa? Dalam diri orang tersebut. Apa tujuannya? Nyari duit. Pengen kepentingan duniawi. Ketemu orang kaya,
Kita, oh Masya Allah, jenengan itu dermawan sekali. Jenengan itu cakep, ganteng. Padahal sebenarnya apa? Enggak ganteng. Tapi dipuji-puji. Enggak ada dalam diri dia. Kenapa? Karena menginginkan harta duniawi. Ini orang yang tercela. Kamu tuh orangnya dermawan, padahal pelitnya luar biasa. Tujuannya apa? Supaya mau ngasih apa? Supaya mau ngasih duit. Orang-orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Dan juga kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang yang memuji orang lain tujuannya untuk menjerumuskan seseorang ke dalam sifat sombong. Terus memuji yang boleh yang bagaimana? Kata beliau, memuji yang boleh adalah ketika kita memuji seseorang karena orang tersebut memiliki sifat-sifat yang terpuji. Orangnya memang sabar, tekun beribadah, suka berbuat baik kepada orang lain. Kita puji orang tersebut dan kita usahakan bukan di depan dia. Tujuannya, maksud kita memuji dia adalah untuk memotivasi dia supaya meneruskan sifat-sifat mulia tersebut. Dan juga memberikan semangat kepada orang lain agar mengikuti jejak orang tersebut. Kalau seperti ini, kata Imam Al-Qurtubi, boleh. Contohnya mudah sekali, seperti kita punya anak. Punya anak, kita kan sering memuji anak kita. Apa tujuannya? Apa tujuan kita memuji anak kita? Misalnya dia itu baru selesai menghafalkan ayat kursi. Kemudian kita puji anak kita. Masya Allah, pintar banget Jan, putrane sinten. Apa tujuan kita memuji? Apa tujuan kita? Kita pengen supaya anak kita sombong? Enggak. Tapi kita ingin memotivasi anak kita supaya apa? Supaya lebih semangat lagi. Ini kata Imam Al-Qurtubi enggak masalah. Enggak apa-apa pujian yang seperti itu. Jadi nanti pulang-pulang ya, jangan asal ngambil apa? Ngambil pasir atau ngambil kerikil langsung dilemparkan sama orang-orang yang memuji. Ya, hati-hati. Saya enggak ngajarkan seperti itu. Ini adalah pujian untuk manusia. Jadi di sini kita dapatkan sesuatu yang nampaknya kayak kontradiktif, kayak bertentangan. Allah memuji dirinya sendiri, tapi Allah melarang para hambanya untuk memuji mereka. Allah memuji dirinya dan Allah melarang kita untuk memuji kita. Kenapa? Allah memuji diri sendirinya, kemudian Allah melarang para hambanya untuk memuji diri mereka. Kenapa? Kenapa? Silakan. Kenapa? Apa? Manusia nggak pantas sombong. Bagus, jawaban pertama. Jawaban kedua. Apa? Manusia makhluk yang lemah masuk ke dalam sini sehingga tidak pantas untuk sombong. Masuk dalam jawaban yang pertama. Jawaban kedua. Tenang seperti ini saya nggak suka. Tenang seperti ini saya nggak suka. Ya, apa kira-kira jawabannya? Nggak masalah. Jawab saja, kalau salah dibenarkan. Kalau benar dibenarkan. Apa? Karena segala puji bagi Allah. Iya, kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban yang disebutkan oleh ulama. Sudah dijawab 1. Masih ada 2 jawaban lagi. Kita butuh ulama-ulama di Masjid Agung ini. 2 lagi. Menyerah? Yang pertama. Jawaban yang pertama adalah Allah sedang mengajari kita bagaimana cara kita memujinya. Allah sedang mengajari kita bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang pertama. Kita paham ya, di dalam agama kita memuji Allah itu diperintahkan. Iya enggak? Iya. Kita diperintahkan untuk memuji Allah. Nah, caranya gimana? Cara memuji Allah bagaimana?
Di dalam ayat ini Allah mengajarkan ini loh caranya memuji dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini jawaban yang pertama. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Jawabannya karena Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memuji Dia. Yang kedua. Jawaban yang kedua, kata para ulama, ayat tersebut, ayat pertama tadi atau ayat kedua dari surat Al-Fatihah, sebenarnya maknanya adalah ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kata-kata ucapkanlah ini ditutup. Nah, jadi maknanya sebenarnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya adalah sebenarnya ucapkanlah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini berita yang berisikan sebenarnya perintah. Memerintahkan kepada para hambanya untuk mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ketiga, pantaskah Allah memuji dirinya? Pantas gak? Pantas. Pantaskah kita memuji diri kita? Pantas gak? Tidak. Kita dilarang memuji diri kita karena kita adalah makhluk yang sangat lemah dari segala sisi. Kita dilarang untuk memuji diri kita sendiri karena kita adalah makhluk yang sangat lemah dari segala sisinya. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan zat yang memiliki kesempurnaan dari segala sisinya. Kalau kita makhluk yang lemah dari segala sisinya, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan zat yang memiliki kesempurnaan dari segala sisinya, maka Allah berhak untuk memuji dirinya sendiri. Ya, berapa jawaban? 3 jawaban. Sudah. Kita masuk kata-kata Alhamdulillah. Alhamdu dalam bahasa Arab artinya adalah pujian yang sempurna. Pujian yang apa? Sempurna. Bagi yang paham bahasa Arab, kata-kata alhamdu ini ada tambahan 2 huruf di dalamnya, yaitu alif dan apa? Alif dan lam. Makanya Allah berfirman alhamdu. Bukan berfirman apa? Hamdu atau hamdan. Atau hamdun, tidak. Tapi Allah berkata alhamdu. Apa fungsi penambahan alif dan lam di sini? Kata para ulama, makna penambahan alif lam di sini adalah untuk menunjukkan bahwasanya Allah mencakup seluruh pujian. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istighraq. Jadi pujian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup seluruh pujian yang ada, itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hanya Allah sajalah yang memiliki segala macam bentuk pujian. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki asmaul husna, nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Maka tidak heran kalau misalnya kita dapatkan di antara redaksi doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, Allahumma lakal hamdu kulluh. Wahai Rabbi, ya Allah, sesungguhnya milikmulah segala pujian seluruhnya. Ini doanya Nabi SAW. Jadi Nabi memuji Allah dengan mengatakan, wahai Rabbi, sesungguhnya pujian adalah milikmu semuanya. Tidak terkecuali, hanyalah milik siapa? Milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Kenapa kita memuji Allah? Kenapa kita memuji Allah? Kenapa? Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita memuji Allah? Hanya menciptakan kita? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melimpahkan kenikmatan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Ini kata Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari,
ketika menjelaskan apa makna dari alhamdulillah, kata beliau, makna dari alhamdulillah adalah rasa syukur yang murni untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada para hambanya kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Allah telah memberikan kepada kita rizki duniawi dan kenikmatan hidup di dunia. Bukan hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada kita kesehatan tubuh sehingga kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya menghidupkan kita. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan keturunan kepada kita. Tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kekayaan kepada kita. Dan tidak cukup Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan tempat tinggal kepada kita. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala juga memberikan kesehatan ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya itu, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala juga memotivasi kita agar kita beramal supaya kita mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Gak cukup Allah hanya memerintahkan solatlah kalian, tapi Allah juga menambahkan kalau kamu solat kamu akan masuk surga. Diingatkan, dimotivasi. Kalau kamu gak solat kamu akan masuk mana? Akan masuk neraka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sangat banyak. Bukan hanya kenikmatan duniawi, tapi juga kenikmatan ukhrawi. Kita diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau misalnya di sekolahan ada guru mengingatkan kepada muridnya masuk kelas. Gak cukup hanya seperti itu. Masuk kelas, kalau masuk kelas akan mendapatkan keistimewaan ini. Kalau gak masuk dengan tepat waktu maka akan dihukum seperti ini. Allah tabaraka wa ta'ala gak cukup hanya memerintahkan kepada kita untuk beribadah, tapi Allah juga mengiming-imingi kita. Allah juga memotivasi kita, kalau kalian mau beribadah dengan baik akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Dan aku akan sediakan di dalamnya ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita, wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang ada di surga tidak pernah terdetik di dalam hati seorang manusia. Maka Allah kenikmatannya sangat banyak. Dan kata-kata alhamdu itu bukan sembarang pujian. Kata alhamdu adalah merupakan pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu bukan semata-mata kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi kita harus mengiringinya dengan rasa pengagungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan rasa cinta kepada Allah. Kenapa kita mengagungkan Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan zat yang memiliki kesempurnaan sifat, memiliki kesempurnaan zat, dan juga memiliki kesempurnaan perbuatan. Maka kita mengagungkan Allah. Kenapa kita mencintai Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di saat kita berbuat maksiat kepada Allah, nikmat dari Allah tetap dilimpahkan kepada kita. Mampukah Allah untuk mencabut izin melihat ketika kita melakukan perbuatan maksiat dengan mata? Mampu enggak? Mampu enggak? Mampu. Mampukah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut izin berjalan ketika kita gunakan kaki kita ini untuk mendatangi tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Mampu? Mampu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Kita diberi kesempatan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Maka kita memuji Allah diiringi dengan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kenikmatan yang Dia berikan kepada kita sangat banyak. Jadi alhamdulillah itu adalah pujian yang diiringi dengan dua hal. Apa tadi?
pengagungan, dan apa? Rasa cinta. Ada nggak orang yang memuji tanpa mengagungkan dan rasa cinta? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Memuji, ya, pujian, menyanjung di antara sesama manusia. Ada nggak orang yang memuji orang lain tapi bukan dilandasi rasa cinta? Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Tadi apa? Orang miskin menyanjung-nyanjung orang apa? Orang kaya. Itu karena orang miskin itu cinta banget sama orang kaya itu, atau karena cinta apa yang ada di kantongnya orang kaya? Hah? Berarti itu bukan dianggap alhamdulillah. Nah, pujian yang kosong dari rasa cinta dan pengagungan itu namanya bukan alhamdulillah, tapi dalam bahasa Arab namanya al-madhu. Apa? Al-madhu. Tapi kalau pujian kata alhamdulillah itu adalah merupakan pujian yang diiringi dengan pengagungan dan rasa cinta. Tapi kalau misalnya orang memuji orang lain bukan karena rasa cinta atau bukan karena pengagungan, tapi karena mengharapkan sesuatu duniawi dalam diri dia, maka itu bukan termasuk alhamdulillah, tapi itu hanyalah al-madhu. Contoh yang lain, seperti seorang bawahan yang karakternya itu ABS. Apa ABS? Asal babe senang. Hah? Orang ini rajin sekali menyanjung-nyanjung atasannya. Apakah karena dia itu cinta banget sama atasannya? Iya. Iya. Enggak. Karena ada udang di balik apa? Ada udang di balik batu. Dia menyanjung-nyanjung atasannya karena apa? Karena dia mengharapkan supaya pangkatnya segera apa? Segera dinaikkan, atau gajinya supaya segera segera ditambah. Orang yang seperti ini bukan dianggap bukan dianggap alhamdulillah, tapi dianggap apa? Al-madhu. Dan ada juga orang yang memuji orang lain bukan karena mengharapkan keindahan duniawi, tapi karena takut sama orang tersebut. Ada? Ada nggak? Ada. Nah, mungkin karena murid ya takut sama gurunya, mbok dijewer, akhirnya Masya Allah Pak Guru, jenengan itulah guru yang paling teladan di sekolah ini. Iya. Karena sayangnya murid itu sama gurunya? Iya. Enggak, karena muridnya takut sama apa? Sama gurunya. Kalau nggak ngomong kayak gitu bisa di apa? Bisa dijewer. Atau kalau misalnya orang-orang zaman dahulu itu adalah penyair. Nah, para penyair pada zaman dahulu kala, mereka itu terkadang menyampaikan syair-syair di hadapan penguasa karena apa? Karena takut penguasanya itu sangat apa? Sangat lalim, sangat kejam. Kalau nggak mengucapkan pujian, dia bisa di apa? Bisa dipenggal lehernya. Pujian yang seperti ini bukan termasuk alhamdulillah. Adapun orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika dia memuji Allah Jalla wa Ala, maka dia memuji Allah karena adanya dorongan rasa pengagungan dan karena dorongan rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika kalimat itu terlepas dari lisan kita, apakah ini dianggap suatu nikmat dari Allah? Ya. Dianggap bukan? Hah? Ketika kita mengucapkan, ketika kita bisa mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bahkan itu adalah nikmat yang paling besar. Ketika kita bisa mengucapkan dari lisan kita kalimat alhamdulillah, itu adalah nikmat yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat keturunan dan segala macam bentuk kenikmatan duniawi lainnya. Hal itu diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan setiap hamba mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, ya. Setiap kita dapat nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah, illa kana alladhi a'tahu afdhala mimma akhad. Ucapan dia alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kata-kata kita alhamdulillah itu lebih utama, lebih afdal daripada harta yang kita pegang. Lebih afdal daripada keturunan yang kita miliki. Lebih besar, lebih utama daripada apa? Rumah yang kita tinggali. Loh, Ustaz, seandainya kata-kata alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah, berarti nikmat kan harus dibalas. Ya enggak? Bagaimana kita membalas nikmat tersebut? Paham enggak pertanyaannya? Alhamdulillah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat bukan? Nikmat. Setiap nikmat itu menuntut dari kita untuk membalas nikmat tersebut. Iya enggak? Bagaimana kita membalasnya? Hah? Bagaimana kita membalas kenikmatan Allah berupa rizki? Bagaimana kita membalasnya? Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah, iya enggak? Kita membalas kenikmatan Allah berupa gaji dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita membalas kenikmatan dari Allah berupa anak dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu sendiri juga nikmat. Bagaimana kita membalas nikmat tersebut? Hah? Gimana membalasnya? Dengan mengucapkan alhamdulillah lagi. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan itu nikmat lagi. Berarti harus dibalas lagi dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan nikmat Allah tidak ada hentinya. Makanya kita sering atau diperintahkan untuk sering-sering mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena nikmat Allah tidak akan pernah putus. Dan itu disebutkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Kata beliau, ma qala 'abdun qat alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun biqaulihi alhamdulillah. Kata beliau, tidaklah seorang hamba mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan, melainkan ucapan alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Fama jazaa'u tilka ni'mah? Kata Bakar, bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Jawabannya, jazaa'uha an yaqula alhamdulillah fahaza ukhra. Jawabannya, kita mensyukuri nikmat tersebut dengan kembali mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dan itu juga nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tanfadu ni'amullahi azza wa jal. Dan nikmat Allah tidak ada habisnya. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita kemampuan untuk memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini ayat yang keberapa? Yang kedua. Isinya pujian kepada Allah. Ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah isinya apa? Bunyinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini doa bukan? Doa. Di akhir ayat doa. Di akhir surat doa. Di awal surat pujian. Di dalam surat ini Allah mengajarkan kepada kita etika untuk berdoa. Apa etika tersebut? Mendahului doa dengan apa? Dengan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini etika berdoa. Etika berdoa. Dan ini kata Imam An-Nawawi ijma' para ulama. Para ulama kata beliau telah berijma' disunnahkannya memulai doa dengan apa? Dengan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan apa satu lagi? Membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ijma' di antara para ulama.
Jadi kalau misalnya kita mencermati, kita mencenungkan isi dari surat Al-Fatihah itu luar biasa. Ya. Banyak pelajaran yang berharga yang dapat kita petik. Dari sini saya kita sudah tahu diajarkan sama Allah Tabaraka wa Taala bagaimana etika kita berdoa. Ya seperti ada pengemis ya, atau misalnya ada seorang yang mengajukan proposal. Mengajukan apa? Proposal kepada seorang pejabat katakanlah. Apa datang-datang langsung ngomong apa? Pak, kita butuh duit nih Pak. Ya gitu. Gitu caranya. Tidak. Caranya apa? Ngobrol ngalor ngidul. Kalau perlu dibawa kemana? Ke restoran, restoran atau dibawa kemana? Dibawakan oleh-oleh. Baru setelah baru masuk kemana? Inti permasalahan. Intinya ini loh Pak, saya butuh duit. Ini kepada manusia. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita datang-datang, langsung menengadahkan tangan kita, wahai Rabbi, beri saya istri yang cantik. Pantas nggak kayak gitu? Nggak pantas. Seharusnya apa dulu? Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam pujian yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW. Baru apa? Baru minta apa yang kita butuhkan. Dan itu dalilnya banyak. Di antaranya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kata Fadhalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Fadhalah, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang sahabatnya yang sholat. Di tengah-tengah sholat dia itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi doanya itu tidak didahului dengan pujian kepada Allah. Dan tidak didahului dengan apa? Salawat. Ketika Nabi SAW mendengar apa yang diucapkan oleh orang tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadza. Kata Nabi, langsung Nabi SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Orang ini terburu-buru, kesusu. Tahu-tahu langsung apa? Langsung minta. Nggak pakai apa? Nggak pakai prolog, nggak pakai pendahuluan, nggak pakai pujian, nggak pakai sholawat. Tahu-tahu langsung minta. Kata Nabi SAW, ajila hadza. Orang ini tergesa-gesa. Summa da'ahu faqala lahu. Kemudian Nabi SAW setelah orang tadi selesai sholat, dia memanggil orang tersebut. Memanggil orang tersebut untuk di apa? Untuk dinasihati. Jadi menasihati orang tuh caranya kayak gitu. Dipanggil orangnya, kamu tuh kayak gini. Bukan ngomong di mana? Bukan ngomong di belakang. Itu namanya nggak gentle. Dan juga nggak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Jadi hukum asalnya nasihat itu disampaikan, dipanggil orangnya atau didatangi orangnya, nuwun sewu jenengan itu keliru seperti ini. Bukan apa? Bukan ngomong di belakang. Kalau ngomong di belakang semua orang apa? Bisa. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak cukup hanya mengatakan orang ini tergesa-gesa. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, berkomentar seperti itu, dipanggil oleh Nabi SAW. Dipanggil oleh Nabi SAW untuk dinasihati. Apa kata Rasulullah SAW? Idza shalla ahadukum. Seandainya salah seorang dari kalian ingin berdoa, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wathana'i alaihi. Hendaklah dia memulai doanya dengan pujian dan sanjungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengiringinya dengan mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu silahkan berdoa sekehendaknya, seakeh-akeh. Ya, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat atau pendahuluan atau mendahului surat Al-Fatihah dengan pujian kepada Allah dan mengakhirinya dengan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan membahas potongan yang kedua, yaitu kata-kata Rabbil
alamin. Ada pertanyaan? Ya. Apakah menyebutkan Asmaul Husna itu merupakan suatu bentuk pujian? Jelas. Itu adalah merupakan suatu bentuk pujian. Nah, menyebutkan Asmaul Husna itu adalah merupakan suatu bentuk pujian. Dan ketika seorang berdoa, dia diajarkan agar Asmaul Husna banyak kan? Banyak ya, Asmaul Husna banyak. Berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Tadi di sini ada yang mengatakan 99. Asmaul Husna berapa jumlahnya? Tidak ada batasnya. Bukan hanya 99 ya. Asmaul Husna bukan hanya 99. Kata Nabi SAW, La uhsi thana'an alaik. Saya tidak bisa menghitung pujian kepadamu wahai Rabbi. Karena namamu itu tidak ada batasnya. Hah? Jadi Asmaul Husna bukan hanya 99. Ada hadis yang menunjukkan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang membacanya, menghayati maknanya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Ini bukan pembatasan. Nabi bukan sedang mengatakan Allah tidak punya nama kecuali hanya berapa? 99. Nabi hanya mengabarkan ada di antara nama Allah yang jumlahnya berapa? 99. Barang siapa yang membaca 99 ini mengamalkannya, maka dia akan masuk apa? Surga. Membaca Asmaul Husna itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa seyogyanya ketika kita berdoa, karena Asmaul Husna itu banyak, kita memilih Asmaul Husna yang sesuai dengan doa yang akan kita panjatkan. Misalnya, kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita pilih Asmaul Husna yang mana? Hah? Ya Rahman, Ya Rahim. Terus doanya apa? Irhamna atau irhamni. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah aku. Jadi sinkron, cocok antara apanya? Antara Asmaul Husnanya dengan apa? Dengan isi doanya. Contoh yang lain. Kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna mana yang kita pilih? Ya Ghaffar. Wahai yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Ya Razzaq. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, karunialah rezeki kepadaku. Jadi kalau mau berdoa dengan Asmaul Husna, dipilih apa? Yang konteksnya sesuai dengan isi dari apa? Dari doanya. Jadi kalau misalnya kita ingin dikasih sayang oleh Allah, jangan kita panggil apa? Ya syadidal iqab. Wahai yang hukumannya sangat keras. Sayangilah aku. Cocok enggak? Enggak cocok. Enggak cocok. Atau misalnya kita ingin supaya musuh kita itu hancur, kita jangan bacanya apa? Ya Latif. Ya Latif yang maha apa? Yang maha lembut. Hancurkanlah musuhku. Nggak cocok. Apa yang pas? Ya Jabbar. Ya Qawi yang maha kuat. Hancurkanlah musuhku. Itu pujian kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Tapi Asmaul Husna ini perlu kita kupas sebenarnya. Jadi kita itu nggak cuma diminta hanya menghafal redaksinya, tapi kita diminta untuk apa? Untuk memahami kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya sekedar membaca Asmaul Husna saja itu belum cukup. Maka redaksi dari hadis tadi, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Ihsa itu bukan hanya sekedar mengucapkan dan menghafalkan, tidak. Tapi ihsa itu adalah mengucapkan, menghafalkan, memahami maknanya, dan juga membumikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru orang-orang yang masuk surga. Bukan hanya apa? Bukan hanya menghafal saja. Menghafal itu adalah suatu langkah awal yang bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Teruskan dengan apa? Memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada lagi? Silakan. Ya.
hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dipraktekkan, kita perlu memperhatikan beberapa sisi. Di antaranya adalah apakah hal tersebut itu akan menimbulkan huru-hara, keributan atau tidak, yang diistilahkan oleh para ulama dengan fitnah. Ya. Fitnah itu bukan yang dimaksud, bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan itu. Tapi fitnah di sini adalah makna yang lebih umum, huru-hara, keributan, kericuhan. Sekarang Nabi SAW mengatakan kalau kita kalau kita melihat orang yang memuji, maka lemparlah dengan apa? Dengan apa? Dengan debu atau dengan pasir. Ini makna letter luck-nya memang seperti itu. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dipraktekkan oleh yang meriwayatkan hadis ini. Di hadapan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dipraktekkan sama beliau. Memang betul, itu letter luck. Tapi pada zaman dahulu, ketika orang-orang sudah paham hadis Nabi SAW dan memiliki pengagungan terhadap hadis Nabi, Utsman saat itu berkata kepada yang melempar itu, kenapa engkau lempar orang ini dengan pasir? Utsman bertanya kepada orang. Kata orang tersebut, kata sahabat tadi, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan hadis, barang siapa yang melihat ini maka lemparkan. Langsung Utsman apa? Diam. Semuanya diam, enggak ada yang protes. Tapi kalau sekarang, sekarang gimana? Kita lempar orang, kemudian, kenapa ente ngelempar? Ada hadisnya. Nerima. Pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW sekarang itu mulai memudar. Dan itu bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Maka disinilah kita memerlukan hikmah. Memerlukan pemahaman yang mendalam. Ketika kita akan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, kita harus menyiapkan dulu hati para masyarakat. Kita tanamkan pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW dulu. Kita ajarkan kepada masyarakat bahwasanya kalau Nabi sudah berkata A, maka sudah nggak ada perkataan B, C, D yang lainnya. Yang ada hanya sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kan enggak. Nabi itu mengatakan, oh enggak lah, wong ustadku kayak gitu kok. Masa ustadku nggak tahu hadis tersebut? Gitu kan? Banyak yang seperti itu. Artinya apa? Artinya pengagungan terhadap sunnah Nabi SAW itu masih perlu kita apa? Perlu kita pupuk dalam diri para kaum muslimin saat ini. Jadi maknanya letter luck memang betul maknanya. Tapi kita ketika akan mempraktekkan itu harus melihat apa? Kondisi masyarakat yang akan kita praktekkan di dalamnya hal tersebut. Habis waktunya. Ya, saya kira cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Wallahu ta'ala alam. Atas segala kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang benar itu adalah dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.